tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong. Media Umat News menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Umas yang mengatakan fikih yang ada sekarang sebagian besar disusun di zaman abad pertengahan, yakni masa Perang Salib. Dengan mengatakan fikih produk Perang Salib ini sudah menodai NU. Karena fikih adalah produk ulama, bukan Perang Salib. Kalau seandainya fikih ini produk Perang Salib, berarti bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Perang Salib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah wa syukuran alhamdulillah, pada hari ini saya bisa mengisi konten YouTube. Kelihatannya penting untuk saya sampaikan karena ada masalah yang nampak, yang ramai, yang berkembang, yaitu yang disampaikan oleh Gus Yakut, Menteri Agama Indonesia, dan sebelumnya sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Najaruddin Umar, pimpinan Ketua DKM Masjid Istiqlal. Tentu saya terlebih dahulu mohon maaf kepada Gus Yakut, juga kepada Pak Profesor Dr. Najaruddin Umar. Saya telah lancang berani menyampaikan masalah fikih. Memang penting untuk saya sendiri ini untuk membuat kantin seperti ini, karena itu ada kemanfaatan untuk saya sendiri dalam segi keilmuan, dan ada pemanfaatan untuk para netizen yang lainnya dan muslim-muslimat, supaya lebih jelas, lebih clear. Mudah-mudahan kantin ini saya buat dengan tujuan seperti yang saya sampaikan barusan ini, yaitu yang ramai sekarang ini dipermasalahkan, sangat menarik, memang sangat kontroversi. Apa yang disampaikan oleh kedua tokoh besar ini, baik dari Menteri Pak Gus Yakut, begitu juga dari Pak Profesor, itu yang berkaitan bahwa fikih produk Perang Salib. Ini yang saya tahu sebatas ini. Kalau ustadznya saya masih ustadz kecil. Kalau kiainya mungkin masih kiai jadul lah, masih kiai motokowo dengan kitab kuning, belum dengan kitab fikih. Kalau ulama mungkin saya masih ulama, kalau nggak ulama. Jadi banyak yang tidak tahu, masih jadul, belum Android. Mungkin kalau Pak Menteri juga Pak Profesor itu sudah Android. Dan mudah-mudahan
Androidnya ini tidak kebablasan. Karena yang saya tahu bahwa adanya fikih adalah suatu kebutuhan. Kodifikasi fikih adalah suatu kebutuhan. Harus adanya fikih adalah suatu kodifikasi yang dibutuhkan. Seperti kodifikasi Al-Quran itu adalah kebutuhan. Atau dibukukannya ditulisnya Al-Quran, dibukukannya Al-Quran itu juga kebutuhan. Atau sebelumnya diberi sakalnya itu Al-Quran itu adalah kebutuhan. Dan juga termasuk pembukuan hadis juga itu adalah kebutuhan. Maka dengan demikian tidak ubahnya tidak jauh bahwa adanya fikih adalah suatu kebutuhan umat. Dan kemudian fikih itu pertama yang mengumpulkan madhahib-madhahib, baik madhahib yang jumlah banyak, yang 11 atau 12, atau madhahib yang dominan, yaitu yang 4. Ya, itu adalah pendiri madhab dan pendiri fikih yang dimulai oleh seperti sudah sampaikan ini oleh Imam Abu Hanifah, dan dari Imam Abu Hanifah itu adalah yang termasuk tabi'in, ulama tabi'in yang paling awal mengkodifikasi fikih, yang mengumpulkan fikih, yang membukukan fikih, yang menyusun fikih, mulainya dari apa, dan kemudian kepada apa, dan selanjutnya bagaimana. Itu beliau lah. Dilanjutkan oleh imam yang kedua, itu termasuk tabi'in, ulama tabi'in, ulama saya bicaranya. Dalam konteks ini relevansi antara fikih dengan ulama, Imam Malik yang kedua, dan yang ketiga Imam Syafi'i. Ini termasuk tabi'in, karena lahir Imam Syafi'i ketika meninggalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Satu matahari terbenam, satu matahari lagi terbit. Yang meninggal Imam Hanafi, matahari yang terbenam, dan yang terbit Imam Syafi'i yang baru lahir. Lanjut. Dan terakhir, yang keempat adalah Imam Ahmad. Mereka adalah referensi fikih semuanya di masa tabi'in dan di masa tabi'in. Jadi fikih adalah produk mereka, dan fikih adalah produk ulama. Bahkan ada yang dibutuhkan yang mendampingi fikih yang namanya usul fikih pun adanya pada saat itu. Baik masa awal Imam Hanafi sudah ada usul fikih, tapi sayangnya belum dibukukan. Dan apalagi di masa Imam Syafi'i, usul fikihnya sudah nampak, yang untuk mempermudah pemahaman kepada fikih itu sendiri, teknis-teknis, cara-cara mengistinbat hukum itu adanya dalam usul fikih. Yang pertama mengarang dan menuliskan usul fikih adalah Imam Syafi'i. Dan begitupun Imam Syafi'i menyampaikan hal penting ini kepada Imam Ahmad, sehingga terjadilah bahwa Imam Ahmad walaupun ahli dalam bidang hadis, tapi karena berkat beliau ketemu berguru kepada Imam Syafi'i, maka terciptalah, maka adalah yang namanya fikih juga di samping hadis, karena Imam Ahmad belajar fikih dari Imam Syafi'i. Dengan demikian, maaf, sangat keberatan dan sangat saya tidak setuju dengan faktor apapun, dengan alasan apapun. Kalau seandainya
fikih ini produk perang salib. Karena banyak ulama fikih ketika itu yang mengarang, yang menulis. Betul memang, tentu ulama fikih ketika itu, ketika perang salib, banyak mereka yang menulis. Karena ulama-ulama sejak awal tidak putus, berada terus, dan mereka menulis terus, menghabiskan waktunya untuk menulis. Begitupun baik pada masa tabi'in yang madzhab arba'ah, begitu juga selanjutnya setelah itu. Walaupun banyak perkembangan ilmu ketika itu pun sendiri, sampai pada saatnya perang salib, mereka ulama-ulama yang handal, yang ada itu adalah mereka ulama-ulama yang handal, mereka yang ahli di berbagai bidang keilmuan, bukan saja fikih tentu, dan bukan saja itu, begitu juga termasuk ya hadisnya, hafal Qur'annya, tafsirnya, semua mereka memiliki. Begitupun pada masa perang salib, tentu tidak akan terputus ulama banyak. Mereka ahli-ahli dalam bidang keilmuan keislaman, baik tafsirnya, hadisnya, fikihnya, tauhidnya, ahli mereka dengan latar belakang seperti itu. Mereka tidak membuat fikih tanpa latar belakang, tidak sama sekali. Menguasai dalil-dalil sehingga terjadi fikih, terjadi ikhtilaf saling menghargai. Karena di sini ada perbedaan, tapi di sini pula ada rahmat. Jadi adanya perang salib tidak menjadi faktor, tidak menjadi faktor merubah pemikiran, tidak menjadi faktor menghilangkan kepercayaan kita kepada ulama dengan situasi. Karena perang salib itu fase waktu. Awal juga banyak fase-fasenya, banyak fase-fasenya, tobakot-tobakotnya. Sampai pada saat perang salib pun ulama banyak. Ketika itu mereka yang ahli dan tidak akan terpengaruhi oleh situasi. Saya yakin dia terpengaruhi oleh situasi. Kalaupun ada, janganlah disalahkan fikihnya, tapi salahkanlah oknumnya. Kalaupun ada, jangan disalahkan fikihnya, tapi pahami situasinya. Mana mereka itu yang terkontaminasi dengan situasi, terpengaruhi dengan situasi siapa? Justru kita sekarang ini yang terkontaminasi dengan situasi sekarang ini, zaman modern ini. Kita ini yang terinfluensi. Saya sangat berat untuk menerima, karena saya buka tidak ada faktor pun perang salib bisa memproduk fikih sebagai produk perang salib, dengan mengatakan fikih produk perang salib ini sudah menodai NU. Karena fikih adalah produk ulama, bukan perang salib. Kalau seandainya fikih ini produk perang salib, berarti bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul perang salib. Bukan NU lagi, tapi NP. Ini sudah menodai Islam. Kenapa? Karena fikih ini adalah spesial, suatu hal yang esensi dan spesial untuk Nahdlatul Ulama yang konsisten, berpegang teguh kepada ulama-ulama fikihnya, yang mengambil teknisnya, apakah ijtihadnya, apa taklidnya. Karena beratnya fikih, maka tidaklah NU ini untuk memperkenankan kepada nahdihinnya, kepada jamaahnya untuk berijtihad
tapi kita mengambil jalan yang mudah untuk mengikuti taklid kepada imam-imam yang telah disediakan, yang ada, yang dominan. Terutama untuk negara kita adalah yang bermadzhab Imam Syafi'i. Intinya NU adalah kepada Imam Syafi'i, dan begitu pun mengakui kepada imam-imam yang lain. Kalaupun mampu warga NU untuk bermadzhab imam yang lain, itu pun diperkenankan. Itu pun boleh. Itu pun dibenarkan. Itu konsistennya Nahdlatul Ulama. Sekarang ini spesial ini mau dirubah dengan situasi perang salib, dan bahkan tidak ada situasi ke sana. Nanti dulu, pikir dulu, lihat dulu, mana dasarnya? Sanad kita kepada ulama hilang. Ini hanya permasalahan segmen saja, satu segi saja. Tapi jangan mengkontaminasi nama yang besar, sejarah yang besar. Nanti saya memerlukan ijma kepada NU. Apakah ini kalimat fikih produk perang salib ini bisa dibenarkan, bisa diterima atau tidak? Kalau saya kira ini tidak bisa dibenarkan, dan itu merusak NU. Nahdlatul Ulamanya hilang menjadi Nahdlatul perang salib. Kenapa? Karena hal kecil membawa hal yang besar. Supaya apa? Supaya kontroversi, supaya menarik. Ini keinginannya ya? Ini tidak. Ini sangat. Islam pun, ajaran Islam pun, kalau seandainya fikih dikatakan produk perang salib, bagaimana? Jadi referensinya perang salib itu. Pada ulama juga handal, dipercaya, tidak akan terkontaminasi, tidak akan terpengaruhi dengan situasi ketika itu, perangnya itu tidak akan. Walaupun bagaimanapun keadaannya, mereka itu bukan imannya seperti imannya ulama-ulama sekarang. Bukan seperti itu. Mereka itu tidak seperti itu, tidak akan goyang, tidak akan tergoda. Mereka yakin bisa konsisten. Jangan sampai menodai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, keluarga NU. Saya juga sendiri adalah tulen asli NU, ahli tahlil, ahli sholawat, ahli kunut, ahli marhaba, ahli ziarah. Saya walaupun kiai jadul begini tidak bisa menerima kalau seandainya kiai android seperti itu. Terbalik, jangankan begitu, mohon maaf ya, saya menginginkan adanya diijmakan oleh ulama NU. Saya bukan ulama, hanya bisa bicara dan hanya saya bisa memahami dan menyampaikan pemikiran yang sempat saya temukan ini. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik, dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22:37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan dibalik. Jangan membuat orang bingung. Kenapa yang minoritas kita terus ladeni, lindungi. Kita buat silaturahmi dan ukhuwah. Sementara antara kita ekstern, antara kita dengan kita, karena berbeda pendapat, waduh, masya Allah, tidak ada berdekatan. Ini
humanity dan prioritas yang dibawa Gus Dur ini adalah semuanya. Kita kembali kepada pemikiran Gus Dur. Gus Dur adalah sebagai mujahid Indonesia yang memberikan pembaharuan ke negara kita. Sudah nampak sekarang ini bagaimana kemajuan Nahdlatul Ulama dan pemahamannya di negara kita ini. Tapi kalau seandainya ada cara melindungi yang minoritas itu memang berhak dan kita juga menghargai karena itu adalah pluralitas. Tapi yang agama dengan kita perbedaannya, coba kita persuasiflah mencari kita carikan teknis kerukunan solusinya, supaya betul-betul kita ini mengacu kepada Islam yang kafah, kepada semua, meliputi, multi, bukan kepada tidak terjadi adanya. Kita akan menyamakan dengan, dan kita akan melindungi semuanya. Akan kita bersilaturahmi kepada semuanya. Jangan sampai referensi yang dari agama ini dipakai, referensi kita tidak dipakai, bahkan dibuang. Dari kitab suci Metarius dipakai, kalau dari teknis ulama tidak dipakai, punten, jangan. Masa kita mau kalah sama John Biden, Presiden Amerika, yang menyampaikan kesatuan ini? Presiden Amerika sempat menyampaikan hadis. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. Man ra'aminkum minkaron falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa biqalbihi. Itu hadis referensi kita dari punya kita sudah ada di Amerika, dipakai oleh Presiden Amerika. Kita ini mau pakai mana? Kembali, ini adalah persoalan yang perlu kita ijma'kan dengan para ulama yang ada di Indonesia. Saya ini adalah kiai jadul saja, tidak paham dengan pemahaman kiai Android. Saya ini adalah ulama saja, bahkan ulama unggul. Tapi mohon maaf yang sebesarnya, karena saya ingin menyampaikan pemikiran yang diketemukan oleh saya. Kalau benar ini adalah dari Allah, dan kalau salah ini adalah dari saya sendiri. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri, juga kepada Pak DKM Istiqlal, dan kepada umat Islam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.